Hujan sore itu turun perlahan, menitik di atap seng rumah kecilku yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Aku duduk di kursi kayu yang mulai rapuh, memeluk anakku, Dira, yang tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Nafasnya terengah-engah, sesekali terdengar suara lirih seperti orang berusaha keras mengambil udara. Aku tahu, itu adalah tanda bahwa penyakit jantung bawaan yang dideritanya semakin parah. Mak, aku sesak lagi. Dira memegangi dadanya, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Aku panik. Sabar, nak, sebentar ya. Ibu ambil obatmu dulu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil botol kecil berisi obat dari meja. Obat itu bukanlah solusi permanen, hanya penahan sementara agar Dira bisa bertahan sampai kami mendapatkan biaya operasi. Aku memberinya seteguk air putih bersama obat itu, lalu memeluk tubuh kecilnya dengan hati-hati. Hatiku terasa hancur setiap kali melihat penderitaannya. Aku, sebagai seorang ibu, hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi jalan. Aku tahu, dokter sudah memperingatkan, jika operasi tidak segera dilakukan, nyawa anakku bisa melayang kapan saja. Biayanya? Puluhan juta. Jumlah yang mustahil kupenuhi dengan pekerjaanku sebagai penjahit rumahan. Suamiku, Arman, yang seharusnya menjadi sandaran, beberapa bulan terakhir justru semakin menjauh. Dulu, ia adalah pria sederhana yang penuh cinta, tapi entah sejak kapan sikapnya berubah dingin. Ia sering pulang larut, menghindari pembicaraan tentang biaya pengobatan Dira, bahkan mulai marah-marah ketika aku menyinggung masalah itu. Aku masih ingat malam itu, ketika keberanian terakhirku untuk menjual cincin nikah kami kucoba ungkapkan padanya. Men, cincin ini mungkin bisa sedikit membantu biaya operasi Dira. Aku sudah tanya ke toko emas, harganya bisa lumayan. Suaraku lirih, penuh harap. Arman menatapku dengan wajah datar. Cincin? Cuma itu yang bisa kamu pikirkan? Emas segitu nggak cukup, Rin. Aku menggenggam tangannya. Aku tahu, tapi setidaknya bisa jadi awal. Kita bisa cicil biaya rumah sakit. Tolong, men, Dira butuh cepat dioperasi. Arman menarik tangannya kasar. Sudahlah, jangan bikin kepalaku pusing. Aku lagi banyak kerjaan. Kalau cincin itu bisa dijual, ya sudah jual aja. Nggak usah banyak ngomong. Hatiku tercekat mendengar ucapannya. Tapi aku berusaha meyakinkan diriku sendiri, mungkin dia hanya lelah, mungkin dia juga bingung mencari cara. Aku mencoba mengerti. Aku menjual cincin itu keesokan harinya, dengan perasaan getir. Uang hasil penjualannya kusimpan rapi dalam amplop, aku taruh di lemari, berharap bisa segera kugunakan untuk mendaftarkan operasi Dira. Tapi harapanku runtuh beberapa hari kemudian. Saat aku membuka lemari, amplop itu lenyap. Panik, aku mengacak-acak seluruh isi lemari, mencari di bawah bantal, di rak buku, di dalam tas-tas lama. Tidak ada. Uang itu hilang. Air mataku menetes deras. Satu-satunya harapan yang bisa sedikit meringankan beban pengobatan anakku lenyap begitu saja. Hatiku menolak percaya, tapi perasaanku berkata lain. Arman yang mengambilnya. Kecurigaanku terbukti malam itu. Arman pulang dengan wajah puas, mengenakan kemeja baru. Aroma parfum asing tercium dari tubuhnya, sesuatu yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Men, suaraku bergetar. Uang cincin itu, kamu ambil, ya? Arman terdiam sejenak, lalu mendengus. Iya, aku yang ambil. Kenapa? Itu kan hasil jual cincin kita. Aku juga punya hak. Aku menatapnya dengan marah bercampur sedih. Tapi itu untuk operasi Dira. Kenapa kamu tega? Arman berdiri, matanya menatapku dengan dingin. Aku muak hidup miskin begini. Aku nggak bisa terus-terusan jadi budak keadaan. Aku butuh kebebasan, Rin. Kebebasan? Maksudmu apa? Tanyaku, suaraku meninggi. Dia hanya tertawa sinis. Aku sudah capek sama kamu, sama semua ini. Aku punya hidup baru sekarang. Ada orang yang bisa bikin aku bahagia. Aku mau pergi sama dia. Darahku seakan berhenti mengalir. Apa maksudmu perempuan itu? Arman tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu melangkah menuju pintu. Aku mengejarnya,
menarik lengannya dengan putus asa. Men, jangan pergi. Anakmu butuh kamu. Dira butuh ayahnya. Jangan tinggalkan kami. Aku menangis, suaraku pecah. Arman menepis tanganku kasar. Anak itu urusanmu. Aku sudah selesai jadi orang bodoh. Aku mau hidup dengan dia, yang bisa kasih aku apa yang aku mau. Pintu rumah berderit ketika dibantingnya keras. Aku terjatuh di lantai, tubuhku lemas. Suara tangisan Dira terdengar dari kamarnya. Ia pasti mendengar pertengkaran kami. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Dunia seakan runtuh menimpaku. Suamiku pergi membawa uang yang seharusnya menyelamatkan anak kami. Lebih parah lagi, ia pergi dengan pelakor, meninggalkan aku dan Dira dalam keputusasaan. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagiku. Aku harus menenangkan Dira yang sering bertanya, kenapa ayah pergi, Bu? Ayah nggak sayang sama aku lagi, ya. Aku hanya bisa memeluknya, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Ayah lagi kerja jauh, Nak. Tapi ibu di sini, selalu ada buatmu. Aku tahu itu kebohongan, tapi aku tak tega menghancurkan hatinya dengan kebenaran yang kejam. Aku mulai bekerja lebih keras, menerima jahitan lebih banyak meski bayaran kecil. Aku bahkan rela jarang makan, menyisihkan setiap rupiah untuk biaya pengobatan Dira. Tubuhku semakin kurus, tapi aku tidak peduli. Yang penting anakku bisa bertahan. Tetangga mulai bergosip. Kasihan ya si Rika, ditinggal suaminya kabur sama cewek lain. Padahal anaknya sakit parah. Astaga, tega banget. Uang buat operasi anak kok dipakai kabur. Aku pura-pura tidak mendengar, meski hatiku perih. Biarlah mereka bicara. Aku hanya ingin fokus menyelamatkan anakku. Di sela keputusasaan itu, aku masih punya harapan kecil, suatu hari akan ada jalan. Aku percaya Tuhan tidak akan menutup pintu sepenuhnya. Tapi entah kapan pintu itu akan terbuka. Dan aku tidak tahu bahwa jalan itu akan hadir dalam bentuk seseorang dari masa laluku. Malam-malam setelah kepergian Arman selalu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Aku tak lagi mendengar suara langkah kakinya, tak ada lagi piring yang beradu karena ia marah dengan masakan sederhana yang kubuat, tak ada lagi suaranya yang dulu, meski kadang keras, tetap kuanggap bagian dari keluarga kecil kami. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan dan isak tangis anakku yang semakin sering sesak napas di tengah malam. Tubuhku semakin kurus, wajahku pucat, lingkar hitam di bawah mataku kian dalam. Aku sering lupa makan, bukan karena tidak ada makanan sama sekali, tetapi karena aku memilih menyimpan uang untuk kebutuhan Dira. Sehari hanya sekali aku makan, itu pun dengan lauk seadanya, tempe setengah potong, atau bahkan hanya nasi dengan garam. Aku ingin memastikan setiap uang yang kuterima dari hasil menjahit tidak terbuang untuk perutku sendiri. Pagi itu, aku duduk di depan mesin jahit tua. Jarum mesin itu sudah kusam, namun tetap bisa kugunakan untuk menyambung hidup. Sehelai kain batik sederhana menunggu untuk dijahit menjadi daster pesanan seorang tetangga. Bayarannya memang hanya belasan ribu, tapi bagiku itu berarti 2 bungkus obat untuk Dira atau sekotak susu kecil untuk menambah tenaganya. Bu, suara lirih Dira terdengar dari ranjang kecilnya. Aku menoleh cepat, meninggalkan mesin jahit. Wajahnya pucat pasi, napasnya terdengar berat. Ada apa, Nak? Tanyaku, mencoba menenangkan suaraku meski hatiku panik. Aku haus, bisiknya pelan. Aku segera mengambil gelas, mengisinya dengan air putih, lalu menyodorkannya ke bibirnya. Tanganku bergetar saat melihat tubuhnya yang semakin kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya pucat kekuningan. Tuhan, apakah aku bisa menyelamatkan anakku? Terima kasih, Bu, ucapnya lirih, sebelum kembali merebahkan diri. Senyumnya kecil, tapi bagiku itu cahaya yang membuatku tetap kuat. Siang hari, aku berjalan ke warung dengan uang receh di genggamanku. Aku harus membeli beras, tapi uangku tidak cukup. Setelah menghitung-hitung, aku hanya bisa membeli setengah liter. Aku menunduk, malu, ketika ibu warung menatapku iba. Rin, kamu nggak beli lauk sekalian? Kasihan Dira kalau cuma nasi. Aku tersenyum kaku. Nggak apa-apa, Bu. Saya masih ada tempe di rumah.
Padahal tempe itu pun sudah tinggal potongan kecil. Aku tahu ibu warung itu kasihan padaku, tapi aku terlalu gengsi jika harus meminta belas kasihan. Aku masih ingin hidup dengan harga diriku sendiri. Saat kembali melewati gang sempit, aku mendengar bisikan-bisikan tetangga. Itu Rika, kasihannya ditinggal kabur suaminya sama cewek lain. Uang buat operasi anaknya malah dibawa lari. Makanya, jangan nurut aja sama laki-laki. Habis hartanya, ditinggal. Aku pura-pura tidak mendengar, menunduk, mempercepat langkah. Tapi setiap kata itu menancap di hatiku seperti duri. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak sebodoh itu, bahwa aku sudah berusaha, tapi mulutku terkunci. Air mataku jatuh sebelum sempat kuusap. Malam berikutnya, aku kembali menahan lapar. Perutku melilit, tapi aku memilih menyeruput air putih. Aku duduk di samping ranjang Dira, mengelus kepalanya yang lembut. Ia tidur dengan wajah damai, meski napasnya tetap berat. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan ambil anakku. Kalau ada yang harus kau ambil, ambillah aku. Biarkan dia hidup." Aku sering teringat Arman. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Yang aku tahu, ia pergi bersama perempuan itu. Kadang aku marah, kadang aku ingin membencinya dengan seluruh jiwa, tapi entah mengapa, hatiku masih sulit menghapus bayangan wajahnya saat ia dulu berjanji akan selalu bersamaku. Janji itu ternyata hanya omong kosong. Dan kini aku menanggung semuanya sendiri. Hari demi hari, aku bekerja tanpa mengenal lelah. Aku menerima pesanan jahitan, bahkan mulai menjual kue kecil-kecilan untuk tambahan uang. Aku bangun sebelum subuh, membuat adonan sederhana, lalu menitipkannya ke warung. Hasilnya memang tidak seberapa, tapi setidaknya bisa menambah sedikit pemasukan. Namun tubuhku mulai menjerit. Suatu pagi, saat sedang menjahit, kepalaku pusing, pandanganku berkunang-kunang. Aku hampir terjatuh dari kursi. Tapi aku buru-buru menepuk pipiku sendiri, memaksa diriku tetap sadar. Kamu nggak boleh jatuh, Rin. Kamu harus kuat. Kalau kamu tumbang, siapa yang jaga Dira? Aku minum segelas air, menarik napas panjang, lalu kembali bekerja. Aku sudah terbiasa mengabaikan rasa lapar dan sakit. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana caranya uang bisa terkumpul sedikit demi sedikit. Satu malam, aku mendengar Dira menangis pelan. Aku terbangun, melihatnya menggeliat kesakitan, tangannya memegangi dadanya. Aku panik, segera menggendongnya meski tubuhku lemah. "Dira, nak, sabar ya. Ibu ada di sini." Aku menepuk-nepuk punggungnya, mencoba menenangkan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Tubuh kecilnya gemetar, wajahnya semakin pucat. Aku tahu obat yang kumiliki tinggal sedikit. Aku harus segera membeli lagi, tapi uangku hanya cukup untuk besok membeli beras. Hatiku terbelah. Haruskah aku memilih obat atau makanan? Tuhan, kenapa pilihan selalu sekejam ini? Akhirnya, aku memilih membeli obat. Malam itu aku hanya makan nasi putih tanpa lauk. Dira harus menjadi prioritas, bukan aku. Aku rela menanggung lapar, asal ia bisa sedikit bernapas lebih lega. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan hidupku yang penuh perjuangan. Setiap uang Rp1.000 kusimpan di celengan kecil berbentuk ayam jago. Aku berdoa setiap kali memasukkan receh, seolah itu adalah langkah mendekat pada keajaiban. Aku tidak tahu kapan uang itu cukup, tapi aku yakin, jika aku tidak menyerah, akan ada jalan. Tetapi dunia seakan terus mengujiku. Suatu sore, aku melihat Arman berjalan di ujung gang bersama seorang perempuan muda yang bersolek berlebihan. Mereka bergandengan tangan, tertawa, tanpa rasa bersalah. Hatiku seperti ditusuk ribuan pisau. Aku ingin berlari menghampirinya, ingin menampar wajahnya, ingin berteriak, "Kembalikan uang anakku." Tapi kakiku terpaku. Yang bisa kulakukan hanya menunduk, menyembunyikan wajahku di balik kerudung lusuh. Aku tidak ingin terlihat rapuh di hadapan mereka. Biarlah mereka mengira aku sudah mati rasa, meski di dalam hati aku sedang sekarat. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sendirian, seolah dunia menertawakan aku dan anakku. Tapi di tengah tangisan, aku melihat Dira tidur dengan damai, bibirnya tersenyum tipis. Senyuman itu menamparku.
Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku tumbang, siapa yang akan melindungi anakku? Aku mengusap air mataku, menatap langit-langit rumah yang sudah lapuk. Aku akan terus berjuang, Nak. Meski ibu harus lapar setiap hari, meski ibu harus dihina orang, ibu akan lakukan apapun supaya kamu bisa sembuh. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan membawaku. Tapi aku yakin, suatu hari, penderitaan ini akan berganti dengan kebahagiaan. Suatu hari, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Aku hanya perlu terus bertahan, dan aku sama sekali tidak tahu bahwa jawaban dari doaku akan datang melalui seseorang dari masa laluku yang akan mengubah segalanya. Hari itu matahari bersinar terik, seolah ingin memanggang tubuhku yang lemah. Aku membawa sekarung kecil baju pesanan tetangga, berjalan pelan ke pasar untuk mengantarnya. Tubuhku terasa sangat letih karena semalam Dira kembali sesak dan aku harus berjaga hampir semalaman. Mataku sembab karena kurang tidur, tapi aku paksa langkahku terus maju. Sesampainya di pasar, aku menyerahkan baju-baju itu kepada pemesan. Bayaran yang kuterima tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Tapi setidaknya bisa membuat Dira tersenyum hari ini. Aku berjalan kembali ke arah jalan utama, ketika tanpa sengaja bahuku beradu dengan seseorang. Maaf, saya nggak sengaja, ucapku cepat sambil menunduk. Rika? Suara itu terdengar familiar, membuat langkahku terhenti. Aku mendongak, dan mataku membelalak. Di hadapanku berdiri seorang pria dengan jas rapi, wajahnya teduh, namun jelas aku mengenalnya. Dia adalah Ardi, teman SMA-ku. Dulu ia selalu duduk di bangku belakang, dikenal sebagai anak pendiam tapi rajin. Aku masih ingat, banyak teman mengatakan Ardi menyukaiku, tapi aku tidak pernah menanggapinya serius. Ardi? Suaraku bergetar, setengah tak percaya. Wajahnya langsung berseri. Ya ampun. Benar ini kamu, Rin? Aku hampir enggak percaya. Sudah lama sekali? Aku tersenyum kaku. Jujur, aku malu dengan penampilanku, baju lusuh, wajah letih, dan tubuh kurus. Sangat berbeda dengan dirinya yang kini tampak sukses. Kamu apa kabar? Tanyaku pelan. Baik, alhamdulillah. Kamu sendiri? Ardi balik bertanya, tapi matanya jelas melihat kelelahan dan kesedihan di wajahku. Aku tidak ingin terlihat menyedihkan, jadi aku hanya mengangguk. Aku, ya begitulah. Ardi tampak ingin bertanya lebih jauh, tapi aku buru-buru berpamitan. Aku harus pulang. Ada anakku yang sakit di rumah. Senang bertemu kamu. Namun sebelum aku melangkah, ia menahan. Tunggu, Rin. Kalau tidak keberatan, bolehkah aku mengantarmu pulang? Lagi pula aku sedang tidak terburu-buru. Aku terdiam. Ada rasa canggung. Tapi di sisi lain, aku tahu tenagaku sudah hampir habis untuk berjalan jauh. Akhirnya, aku mengangguk. Di sepanjang perjalanan, Ardi tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melirikku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Sampai akhirnya kami tiba di depan rumahku yang sederhana, dengan dinding kayu yang mulai rapuh. Aku melihat wajahnya sedikit berubah, mungkin terkejut melihat kondisiku. Ini, rumahmu, Rin? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Ya, maaf, sederhana sekali. Tidak apa-apa, jawabnya cepat. Boleh aku masuk sebentar? Aku ragu, tapi akhirnya mengizinkannya. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada Dira yang sedang berbaring lemah di kasur tipis. Ini, anakmu? Suaranya bergetar. Aku mengangguk, duduk di samping ranjang Dira. Namanya Dira. Dia sakit jantung bawaan sejak lahir. Aku sedang berusaha mengumpulkan uang untuk operasinya. Ardi mendekat, berjongkok di samping ranjang. Assalamualaikum, Dira, ucapnya lembut. Dira membuka mata, tersenyum kecil. Waalaikumsalam. Aku bisa melihat mata Ardi berkaca-kaca melihat kondisi anakku. Ia menoleh padaku. Rin, kamu selama ini sendirian? Aku terdiam. Aku tidak ingin menceritakan aib rumah tanggaku, tapi entah kenapa, tatapan tulusnya membuatku ingin jujur. Air mataku menetes. Suamiku, dia pergi. Dia?
Bawa kabur uang hasil penjualan cincin nikah kami. Padahal itu untuk operasi anakku. Dia pergi sama perempuan lain. Ardi terdiam lama, lalu menghela napas panjang. Astaga, Rin, aku nggak menyangka kamu melalui semua ini sendirian. Aku buru-buru mengusap air mata. Aku kuat, Di. Aku harus kuat. Dira butuh aku. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, Rin, izinkan aku membantu. Aku menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku bisa berusaha sendiri. Tapi kamu sudah berusaha terlalu keras, potongnya tegas. Aku tidak tahan melihat kamu dan Dira begini. Aku dulu memang pernah menyimpan rasa sama kamu. Tapi lebih dari itu, aku anggap kamu sahabat yang sangat berharga. Biarkan aku menolongmu, Rin. Aku terdiam. Hatiku berkecamuk. Ada rasa haru, tapi juga gengsi. Aku tidak ingin terlihat lemah. Namun ketika kulihat wajah Dira yang pucat, aku sadar, ini bukan soal harga diriku. Ini soal nyawa anakku. Baiklah, akhirnya aku berbisik. Tapi tolong, jangan anggap aku meminta. Anggap saja ini pertolonganmu sebagai teman. Ardi tersenyum. Ya, sebagai teman dan mungkin lebih dari itu. Aku menunduk, pipiku panas. Entah kenapa hatiku berdebar mendengar kata-katanya. Hari-hari berikutnya, Ardi sering datang. Ia membawakan makanan bergizi untuk Dira, juga obat-obatan yang lebih baik dari sekadar obat generik. Ia bahkan menawarkan membawa Dira ke rumah sakit terkenal tempat dokter spesialis jantung praktik. Awalnya aku ragu. Rumah sakit itu mahal, Di. Aku tidak mampu membayar. Aku yang urus semuanya, Rin. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tertegun. Tapi? Tidak ada tapi. Nyawa Dira lebih penting. Kalau kamu menolak, artinya kamu membiarkan anakmu menderita. Aku tahu kamu ibu yang kuat, tapi kali ini, izinkan aku ikut berjuang. Akhirnya aku menyerah. Aku mengangguk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Terima kasih, Di. Ia hanya tersenyum. Sudahlah, aku senang bisa membantu. Malam itu, aku duduk di teras rumah setelah Dira tidur. Ardi masih ada, ia menemaniku sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kami duduk bersebelahan, hening beberapa lama. Aku ingat waktu SMA, katanya tiba-tiba, kamu selalu rajin menulis catatan. Aku sering pinjam catatanmu, ingat? Aku tertawa kecil. Iya, kamu itu suka ketinggalan nyatet. Tapi ternyata kamu pintar juga. Ardi ikut tertawa, lalu wajahnya serius. Dulu, aku sebenarnya suka sama kamu, Rin. Tapi aku tahu kamu lebih memilih Arman. Aku nggak bisa apa-apa waktu itu. Tapi sekarang melihatmu begini, aku menyesal. Andai dulu aku bisa menjaga kamu, mungkin hidupmu nggak akan sesulit ini. Aku menunduk, hatiku bergetar. Jangan bicara begitu. Semua sudah takdir. Aku juga nggak menyesal punya Dira. Dia anugerah paling indah. Ardi menatapku dalam. Aku tahu. Dan aku ingin jadi bagian dari hidup kalian sekarang. Boleh, Rin? Aku tercekat. Hatiku diliputi rasa yang sulit kudeskripsikan. Aku takut, tapi juga merasa ada harapan baru. Untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam penderitaan, aku merasakan sinar hangat yang menyentuh hatiku. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya tersenyum kecil, menatap langit malam yang penuh bintang. Mungkin, inilah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Malam itu, udara Jakarta terasa agak lengket. Lampu-lampu jalan berkelip seakan berlomba dengan bintang yang malu-malu muncul di balik awan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar, mengenakan gaun sederhana berwarna navy yang dipilihkan suamiku, Ardi. Cantik sekali, ucapnya sambil menatapku dengan tatapan hangat yang selalu membuat hatiku tenang. Aku bangga bisa menggandengmu malam ini. Aku tersenyum, meski ada sedikit rasa gugup. Sejak menikah dengan Ardi, hidupku memang berubah drastis. Aku yang dulunya hanya seorang ibu rumah tangga yang terbebani utang dan penderitaan, kini menjadi istri seorang pengusaha sukses. Namun, status baru ini juga membuatku sering harus tampil dalam acara formal, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.
Ini hanya pesta kantor biasa, kan? Tanyaku memastikan. Ardi mengangguk. Iya, pesta tahunan perusahaan. Semua karyawan hadir, mulai dari staf terendah sampai manajer. Aku ingin kau ikut agar mereka tahu siapa pendamping hidupku. Aku menarik napas panjang. Baiklah, aku ikut. Aku menggenggam tangan Ardi. Ada rasa bangga di dalam hatiku, tetapi juga ada perasaan aneh, semacam firasat yang sulit dijelaskan. Seakan malam ini akan membuka pintu masa lalu yang sudah kukunci rapat-rapat. Hotel berbintang 5 itu penuh cahaya, musik lembut mengalun dari sudut ruangan tempat band kecil memainkan lagu. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku berjalan di sisi Ardi, menggenggam tangannya erat. Setiap kali kami melewati meja atau kerumunan, para karyawan menundukkan kepala, memberi salam hormat. Aku berusaha tetap tersenyum ramah meski merasa kikuk. Banyak mata memperhatikan, beberapa penuh rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka sedang menilai siapa perempuan yang berhasil memikat hati pemimpin mereka. Semuanya berjalan normal, sampai mataku berhenti pada sosok seorang pelayan yang sedang menuangkan minuman di meja tamu. Darahku seakan berhenti mengalir. Tanganku refleks menegang di genggaman Ardi. Itu wajah yang tak akan pernah kulupakan. Arman, mantan suamiku. Lelaki yang dulu meninggalkanku dengan teganya, kabur bersama pelakor dengan membawa uang hasil penjualan cincin nikah kami. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya operasi jantung anakku. Aku nyaris tak percaya. Dunia terasa berputar. Arman tampak kurus, wajahnya kusam, jauh dari sosok gagah yang dulu pernah kucintai. Dia mengenakan seragam hitam khas pelayan hotel, dengan dasi kupu-kupu yang agak miring. Saat pandangan kami bertemu, gelas yang dipegangnya hampir terjatuh. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Dia sama sekali tidak menyangka aku akan hadir di sana, berdiri anggun dengan gaun indah, menggandeng tangan seorang pria yang jelas-jelas adalah bosnya. Aku bisa melihat bibirnya bergetar, seakan ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Sejenak, ada pertarungan di dalam diriku. Antara rasa sakit yang pernah kurasakan dan rasa puas karena akhirnya aku melihat balasan Tuhan. Lelaki itu, yang dulu begitu angkuh, kini hanyalah seorang pelayan biasa. Ardi memperhatikan perubahan wajahku. Ia menunduk sedikit, berbisik, "Kamu baik-baik saja, sayang?" Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Hanya kaget. Ardi tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu ada cerita di balik tatapanku pada pelayan itu, tapi ia tak ingin mengungkit di depan umum. Belum selesai keterkejutanku, mataku kembali menangkap sosok lain. Seorang pelayan perempuan berjalan mendekat sambil membawa nampan berisi hidangan pembuka. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya dipoles dengan make-up tipis yang tak mampu menutupi garis kelelahan. Rambutnya disanggul seadanya. Dan aku mengenalnya. Rika, perempuan itu. Pelakor yang dulu merebut suamiku, mengajaknya kabur, lalu hidup enak dengan uang yang seharusnya untuk pengobatan anakku. Aku hampir tertawa terbahak. Bagaimana mungkin roda kehidupan berputar secepat ini? Mereka yang dulu meninggalkanku dalam derita, kini berdiri di hadapanku sebagai pelayan di pesta besar suamiku. Ketika Rika menyadari kehadiranku, wajahnya pucat. Nampan di tangannya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menahannya. Dia melirik Arman, lalu kembali menunduk, seolah berharap aku tak melihatnya. Tapi aku sudah melihat segalanya. Kenangan masa lalu berkelebat di kepalaku. Malam ketika Arman pulang membawa kabar bahwa cincin nikah kami telah dijual. Aku menangis, memohon agar uang itu digunakan untuk biaya operasi anak kami. Tapi dia justru menghilang bersama Rika, meninggalkan aku dan anak kecil yang sakit tanpa belas kasih. Aku masih ingat malam-malam panjang saat aku menahan lapar demi menabung sedikit demi sedikit, berharap bisa membawa anakku ke rumah sakit. Aku masih ingat tatapan mata anakku yang penuh kesakitan, dan bagaimana aku hanya bisa memeluknya sambil menangis. Semua luka itu mendidih lagi malam ini, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku berdiri tegak, sebagai istri seorang pria yang mencintaiku dengan tulus, seorang ibu yang anaknya kini sehat berkat pengobatan terbaik. Aku menang, dan mereka kalah. Saat acara berlanjut,
Aku sempat mencari kesempatan untuk mendekat ke arah mereka. Aku pura-pura meminta minum. Arman yang menghampiri dengan wajah tegang, tangannya bergetar saat menuangkan jus ke gelasku. Masih berani menatap mataku, Arman, bisikku pelan, cukup keras untuk didengar olehnya. Wajahnya memucat. Aku, jangan bicara apa-apa, potongku dingin. Aku tak ingin mendengar alasan basi. Semua sudah jelas. Kau pilih dia dan meninggalkan aku serta anak kita. Kini lihatlah dirimu. Pelayan di perusahaan suamiku. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca, seolah ingin meminta belas kasihan. Tapi belas kasihan itu sudah mati sejak lama. Tak lama kemudian, Rika juga mendekat dengan nampan kosong. Aku menatapnya tajam, membuatnya gugup. Bagaimana rasanya sekarang, Rika? Tanyaku setengah berbisik, namun penuh tekanan. Dulu kau begitu bangga merebut suamiku. Kau pikir kau menang? Lihat dirimu sekarang. Kau hanyalah pelayan di pesta yang kuhadiri sebagai istri bos. Rika menunduk, wajahnya merah padam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Aku hanya tersenyum sinis, lalu berbalik meninggalkan mereka. Rasanya puas sekali melihat keduanya tak berdaya di hadapanku. Acara pesta berlangsung meriah. Ardi beberapa kali naik ke podium untuk memberikan pidato dan penghargaan bagi karyawan terbaik. Aku duduk di meja VIP, menikmati hidangan mewah, sementara mataku sesekali melirik Arman dan Rika yang sibuk mondar-mandir melayani tamu. Ada rasa aneh di dadaku, bukan lagi luka, tapi semacam kepuasan yang tak bisa digambarkan. Hidup memang adil dengan caranya sendiri. Ketika pesta usai, Ardi mengajakku pulang. Namun sebelum itu, aku sempat menyampaikan pesan pada manajer hotel yang juga kebetulan bekerja sama dengan Ardi. Aku meminta agar Arman dan Rika ditugaskan membersihkan semua cuci piring dan gelas hingga pagi. Mereka menunduk pasrah, tak mampu menolak. Aku melangkah keluar hotel dengan senyum lebar, meninggalkan mereka berdua di balik tumpukan piring kotor. Malam itu menjadi awal dari babak baru. Aku tahu aku akan sering bertemu dengan Arman dan Rika, karena mereka bekerja di hotel yang sering menjadi mitra perusahaan Ardi. Dan aku berjanji dalam hati, aku akan membuat hari-hari mereka seperti neraka. Aku tidak akan menyentuh mereka dengan kekerasan, tidak. Cukuplah dengan cara halus, memperlihatkan betapa bahagianya aku, betapa mereka kini hanyalah bayangan masa lalu yang hina. Dan setiap kali aku melihat mereka terpaksa menunduk di hadapanku, aku tahu harga diri mereka hancur. Aku tertawa dalam hati. Dunia berputar, dan kali ini aku berada di atas. Aku terbangun dengan perasaan ringan. Matahari menembus tirai kamar, memberikan cahaya keemasan yang hangat. Di sampingku, Ardi masih tertidur dengan napas teratur. Aku tersenyum menatapnya, lelaki yang Tuhan kirim untuk mengganti semua luka yang pernah kutanggung. Bayangan semalam masih jelas di kepalaku. Wajah pucat Arman saat melihatku berdiri sebagai istri bosnya, dan wajah merah padam Rika ketika kubisikkan kata-kata yang menusuk harga dirinya. Aku bangkit dari ranjang, berjalan ke balkon, menatap langit biru yang cerah. Ada rasa puas yang sulit digambarkan. Semalam hanyalah permulaan. Hari itu Ardi ada rapat dengan jajaran direksi. Aku ikut menemaninya ke kantor pusat. Perusahaan milik Ardi bukan sekadar kantor kecil, ini adalah gedung megah dengan puluhan lantai, ratusan karyawan, dan cabang di berbagai kota. Aku berjalan di sampingnya, menyapa para staf yang menundukkan kepala hormat. Beberapa karyawan wanita melirikku dengan kagum, mungkin iri melihat bagaimana aku diperlakukan Ardi dengan penuh kasih. Namun pikiranku bukan pada mereka. Pikiranku hanya tertuju pada dua sosok yang kini bekerja sebagai pelayan di perusahaan yang sama, meski posisinya jauh di bawah. Arman dan Rika. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan bertemu mereka di sini juga. Siang itu aku memilih makan siang di kantin karyawan, bukan di ruang VIP. Ardi heran, tapi aku bilang aku ingin merasakan suasana biasa. Padahal, aku hanya ingin melihat langsung keberadaan mereka. Dan benar saja. Di ujung kantin, aku melihat Arman sedang mengelap meja, sementara Rika sibuk mengangkat baki penuh piring kotor. Keduanya tampak lusuh, wajah mereka lelah, pakaian seragamnya kusut. Ketika aku masuk, semua mata menoleh.
Beberapa karyawan terkejut melihat istri bos makan di kantin. Arman dan Rika pun menoleh. Aku menatap mereka tajam sambil berjalan melewati. Arman buru-buru menunduk, Rika menelan ludah, hampir menjatuhkan piring yang dibawanya. Aku duduk manis di meja tengah, sengaja memilih tempat yang paling mudah terlihat. Beberapa karyawan wanita mendekat, menawarkan diri duduk bersamaku. Aku tersenyum ramah, berbincang ringan, seolah aku bagian dari mereka. Tapi sesekali mataku melirik Arman dan Rika. Aku ingin mereka tahu, aku sengaja turun ke sini hanya untuk memperlihatkan betapa jauh jarak kami kini. Saat selesai makan, aku sengaja menaruh piring di baki kotor yang dipegang Rika. Aku menunduk sedikit, mendekat ke telinganya, lalu berbisik. Terima kasih sudah mengurus piringku. Kau hebat sekali, Rika. Dari merebut suami orang, kini jadi pelayan kantin. Bagus sekali karirmu. Rika tertegun, wajahnya memerah, tangannya gemetar sampai piring hampir jatuh. Beberapa karyawan di sekitar melirik, curiga ada sesuatu, tapi aku sudah melangkah pergi sambil tersenyum anggun. Aku tahu, kata-kata itu cukup untuk menusuk hatinya sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor Ardi. Kali ini aku sengaja meminta air minum saat berada di ruang rapat bersama direksi. Ardi memanggil staf bawah untuk menyuruh mengambil, dan yang muncul adalah Arman. Tanganku refleks ingin tertawa, tapi kutahan. Dia membawa gelas berisi air putih dengan tangan gemetar. Saat meletakkannya di meja di hadapanku, aku mendekatkan wajahku sedikit, berbisik pelan. Dulu kau jual cincin nikah kita untuk kabur, bukan untuk anakmu. Sekarang kau tuangkan air untukku. Lihat betapa rendahnya posisimu. Arman menunduk dalam, wajahnya memerah menahan malu. Para direksi yang duduk di ruangan itu tak menyadari percakapan singkat kami. Mereka hanya melihat seorang pelayan biasa. Tapi aku tahu, di dalam hati Arman sedang terbakar. Sejak hari itu, aku sengaja sering hadir di kantor Ardi. Tidak selalu ikut rapat, kadang hanya sekadar menemaninya makan siang atau melihat suasana kerja. Namun setiap kedatanganku menjadi mimpi buruk bagi Arman dan Rika. Aku sering sengaja meminta layanan dari bagian mereka, meminta air, meminta mereka membersihkan meja, atau sekadar menyuruh mereka membawa barang-barang kecil. Semua itu kulakukan dengan wajah manis, di depan banyak orang, seolah aku hanya istri bos yang ramah. Tapi setiap kali aku berbicara, aku selalu menyelipkan kalimat-kalimat tajam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka. Rika, hati-hati ya. Jangan sampai rebut barang orang lain, nanti harus bertanggung jawab lagi. Arman, jangan lari, ya. Kau tahu kan betapa buruknya kabur dari tanggung jawab. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Wajah mereka selalu memerah, kadang pucat, kadang berkeringat dingin. Mereka tak bisa melawan, karena di depan orang lain aku terlihat hanya bercanda. Suatu sore, aku sengaja menyusul Rika di lorong saat dia sedang mendorong troli berisi piring kotor. Capek ya, Rika? Tanyaku manis. Dia hanya mengangguk pelan. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Aku cuma mau bilang, kau boleh ambil suamiku dulu. Tapi Tuhan kembalikan semuanya padaku dengan cara yang lebih indah. Kau dapat lelaki hina, aku dapat suami sejati. Kau dapat piring kotor, aku dapat rumah mewah. Kau dapat hidup susah, aku dapat bahagia. Rika terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Aku tersenyum, menepuk bahunya, lalu melangkah pergi dengan elegan. Aku tahu setelah itu, ia pasti menangis sendirian. Suatu malam, saat Ardi sibuk lembur, aku turun ke lobi kantor untuk menunggu. Arman kebetulan ada di sana, membersihkan meja. Dia mendekat dengan raut wajah penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Ratna, katanya lirih. Aku tahu aku salah. Aku hancur. Aku langsung menatapnya tajam. Berhenti. Kau tidak punya hak lagi bicara padaku. Dulu saat aku memohon, kau pergi. Saat anakmu sakit, kau hilang. Saat aku lapar, kau bahagia dengan Rika. Dan sekarang, kau ingin dimaafkan? Tidak semudah itu, Arman. Dia menunduk, meneteskan air mata. Aku menyesal. Aku tertawa sinis. Sesalmu tak ada artinya.
Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang nikmati saja akibatnya. Aku berbalik, meninggalkannya dengan air mata yang jatuh di lantai marmer lobi. Hari-hari berikutnya, aku terus memainkan peran ini. Aku tidak perlu teriak atau marah. Cukup dengan kehadiran, tatapan, dan kata-kata yang tajam tapi terselubung. Itu sudah cukup membuat Arman dan Rika hidup dalam siksaan batin. Setiap kali mereka melihatku berjalan anggun di kantor, menggandeng Ardi, mereka seperti dihantam palu. Setiap kali mereka dipaksa melayaniku, harga diri mereka hancur sedikit demi sedikit. Dan aku menikmati setiap detiknya. Karena dulu, aku yang menangis, aku yang lapar, aku yang tersiksa. Kini, giliran mereka. Meski aku puas, Ardi mulai menyadari sesuatu. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, ia menatapku penuh perhatian. Ratna, aku lihat kamu sering menyudutkan dua karyawan itu. Ada apa sebenarnya? Aku terdiam sejenak. Lalu aku memutuskan untuk bercerita. Aku ceritakan semuanya, bagaimana Arman dulu suamiku, bagaimana dia menjual cincin nikah untuk kabur bersama Rika, bagaimana aku menderita demi anakku. Ardi terkejut, lalu menggenggam tanganku erat. Ya Tuhan, aku tak menyangka mereka adalah orang-orang yang menyakitimu. Sekarang aku mengerti. Aku menatapnya. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang pernah kurasakan, Ardi. Ardi mengangguk pelan. Aku tak akan melarangmu. Aku tahu luka itu dalam. Tapi aku ingin kamu juga ingat, kebahagiaan kita tidak boleh ternoda oleh dendam. Kalau kamu ingin mereka hancur, biarkan mereka hancur oleh perbuatan mereka sendiri. Kamu hanya perlu berdiri tegak. Kata-katanya menenangkan, tapi aku tahu hatiku belum puas. Aku ingin lebih. Aku ingin mereka benar-benar merasakan neraka. Semakin hari, Arman dan Rika terlihat makin terpuruk. Arman sering salah kerja, dimarahi atasan. Rika sering menangis diam-diam di sudut kantin. Beberapa karyawan mulai bergosip. Mereka heran kenapa dua pelayan itu tampak begitu tertekan. Mereka tak tahu, akulah yang jadi bayangan menakutkan bagi mereka. Setiap langkahku di kantor seperti cambuk. Setiap tatapanku seperti pisau. Aku tak perlu melakukan banyak. Cukup hadir, dan mereka sudah runtuh. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumahku, menatap lampu kota yang berkelip. Di dalam rumah, anakku tertawa riang menonton televisi bersama Ardi. Aku tersenyum. Balas dendamku sedang berjalan dengan sempurna. Aku sudah membuat mereka malu, aku sudah menginjak harga diri mereka. Dan ini baru permulaan. Aku tahu Tuhan sudah membalikkan keadaan dengan caranya yang indah. Aku hanya tinggal menikmati. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan angin malam yang segar. Dan di dalam hatiku, aku berjanji, aku akan terus membuat hari-hari Arman dan Rika menjadi neraka. Hingga mereka benar-benar menyesal telah menyakitiku. Suasana hari Jumat di kantor pusat biasanya lebih santai, jam kerja lebih pendek, ada coffee break panjang, dan sering ada acara ringan sebagai penutup pekan. Namun hari itu berbeda. Sebuah rapat besar diadakan untuk membahas sinergi antar divisi, dan seluruh karyawan diwajibkan hadir. Aku sengaja memilih hadir, bukan karena rapat, tetapi karena ada sebuah informasi yang kuberikan diam-diam kepada salah satu manajer HR minggu sebelumnya. Informasi yang, jika disampaikan dengan benar, akan membuat masa lalu Arman dan Rika tak lagi bisa disembunyikan. Ardi berdiri di podium, memberi pengantar. Matanya sesekali menoleh ke arahku, ada campuran bangga dan tanda tanya mengapa aku tampak lebih serius dari biasanya. Aku membalasnya dengan senyum kecil, dia mengerti ada sesuatu yang ingin kulakukan sendiri. Kami duduk di barisan kedua. Di belakangku, ratusan kursi terisi, staf, manajer, supervisor, sampai cleaning service yang biasa bekerja lembur. Ketika sesi Q&A berakhir, manajer HR, Bu Wulan, dipanggil untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Aku sudah memberitahu Bu Wulan agar menyinggung kebijakan perusahaan tentang integritas, perilaku karyawan, dan kode etik, hal yang biasa saja. Namun aku juga menitipkan satu dokumen yang berisi bukti sangkut paut, bukti transaksi, foto lama, dan kesaksian singkat tentang kejadian lama yang melibatkan kedua orang yang sekarang berdiri di antara karyawan, Arman dan Rika. Bu Wulan memulai pengumuman rutin, lalu dengan ringan ia berkata,
Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap transparansi dan integritas, kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa perusahaan ini menolak segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk tindakan kriminal di luar lingkungan kerja yang dapat mencoreng nama baik perusahaan. Suaranya tenang, profesional. Semua orang mendengarkan, beberapa karyawan saling melirik, tersenyum kecil ketika perihal umum disebutkan. Aku menunduk, menguatkan napas. Ketika Bu Wulan menyebut tentang tindakan kriminal di luar lingkungan kerja, ia mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan dokumen yang kuberikan. Berdasarkan laporan masuk dari salah satu sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, katanya, kami sedang menindaklanjuti sebuah kasus lama yang berkaitan dengan salah satu karyawan di unit layanan kebersihan. Karena hal ini menyangkut etika dan potensi tindakan kriminal, kami meminta yang bersangkutan untuk hadir di meja depan demi klarifikasi. Di ujung ruangan, Arman dan Rika saling berpandangan. Wajah mereka berubah pucat. Arman terdiam, pinjaman napasnya pendek. Rika menggigit bibir, tubuhnya kaku. Mereka tahu, atau setidaknya merasakan, bahwa sesuatu tentang masa lalu mulai mendekat pada permukaan. Bu Wulan menegaskan, ini bukanlah vonis. Ini adalah permintaan klarifikasi agar perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat. Mohon ketulusan dan kerjasamanya. Seorang satpam kecil membawa Arman ke depan, diiringi langkah ragu. Rika menyusul, hampir menjerit ketika kursi mereka diletakkan di depan panggung, di hadapan seluruh karyawan. Aku berdiri. Suara di ruangan mengendur, ada aroma ketegangan yang membuat udara terasa tebal. Ardi menoleh, wajahnya setengah terkejut, setengah bertanya. Aku berjalan ke mikrofon, satu tindakan yang kuputuskan sepenuhnya sendiri. Hati berdebar, tapi suaraku stabil ketika kuucapkan. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu kepada rekan-rekan semua, kataku perlahan. Ini bukan untuk mempermalukan seseorang tanpa dasar. Ini tentang keadilan, untuk seorang anak yang hampir kehilangan nyawanya karena tindakan orang dewasa yang tak bertanggung jawab. Kamar rapat hening. Semua mata tertuju padaku, lalu bergeser ke arah Arman dan Rika seperti dua titik gelap yang menunggu eksekusi. Aku menghela napas, lalu melanjutkan. Beberapa tahun lalu, ketika aku sedang berjuang menyelamatkan anakku yang mengidap penyakit jantung, suamiku saat itu menjual cincin nikah kami dan berjanji uangnya akan dipakai untuk operasi. Uang itu kami butuhkan untuk nyawa. Namun uang itu tidak pernah digunakan untuk itu. Sebaliknya, ia kabur, bersama perempuan yang sekarang juga bekerja di sini. Mereka meninggalkan aku dan bayi kami tanpa penjelasan. Mereka lari dengan uang hasil penjualan benda paling bernilai bagi kami. Suara-suara kecil bergulung di ruangan, bisik, terkejut, tak percaya. Arman menunduk, Rika menutup wajahnya. Beberapa karyawan saling melihat, tak bisa menyembunyikan kagetnya. Aku tidak pernah membawa semua ini ke ranah publik karena aku memilih fokus pada penyembuhan anakku. Lanjutku. Namun beberapa waktu lalu aku menemukan bukti, dokumen, kwitansi, dan saksi yang menunjukkan keterlibatan dua orang ini dalam peristiwa itu. Aku sudah menyerahkan bukti tersebut kepada pihak perusahaan untuk ditindaklanjuti secara profesional. Bu Wulan membuka amplop yang kuberikan, menelaah dokumen, lalu membaca beberapa poin kunci. Foto lama, bukti transaksi penjualan cincin, kwitansi penarikan, dan kronologi singkat. Ia menatap Arman dan Rika dengan serius. Ada pernyataan dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa cincin tersebut dijual dan hasilnya digunakan oleh pihak yang bersangkutan untuk keperluan non-medis, ucapnya tegas. Dalam hal ini, perusahaan wajib melakukan klarifikasi. Kami berhak mengambil tindakan sesuai peraturan ketenagakerjaan dan hukum yang berlaku. Arman tampak kacau. Ia bangkit, mencoba memohon. Tolong, Bu, itu masa lalu. Kami sudah menyesal. Kami bekerja di sini untuk memperbaiki hidup. Suaranya serak, tapi tidak ada yang bergerak. Orang-orang menatapnya, ada rasa jijik, ada rasa iba, dan ada juga keingintahuan yang murni manusiawi. Rika menangis. Suaranya pecah ketika berkata, "Aku minta maaf. Aku tidak tahu harus berkata apa." Seorang karyawan yang duduk di barisan paling belakang berdiri. Ia mengenalku sekilas,
Dulu aku sering membantu dia menjahit seragam sebagai pekerjaan sampingan. Kalau benar mereka yang melakukan, kenapa perusahaan mempekerjakan mereka? Tanyanya keras. Bukankah perusahaan harus selektif? Bu Wulan menatapnya, kemudian menjelaskan prosedur, bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan investigasi internal, memanggil saksi, bahkan jika perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ia juga menyatakan bahwa selama proses berlangsung, aturan cuti administratif dapat diberlakukan, termasuk penangguhan tugas sampai klarifikasi selesai. Di antara bisik-bisik itu, aku merasakan kombinasi emosi dalam diriku, lega karena kebenaran muncul, sedih karena harus melihat wajah yang dulu ku kenal sebagai suami menunduk dalam kehinaan, namun juga tenang karena ini bukan semata soal dendam pribadi, ini soal akuntabilitas. Ketika Bu Wulan menanyakan klarifikasi kepada Arman, ia hanya bisa terisak. Aku salah waktu itu. Aku takut. Kami gunakan uang untuk pergi. Aku tidak memikirkan efeknya. Maafkan aku. Ucapannya seperti lembar kain basah yang tak mengering, tak menghapus dosa. Seorang saksi yang bekerja di toko emas tempat cincin dijual dipanggil lewat sambungan telepon untuk mengkonfirmasi kwitansi. Konfirmasi itu datang, memang ada transaksi penjualan cincin sesuai nomor kwitansi dan nama pihak yang mengambil uang cocok dengan identitas yang diberitakan. Bukti lain, percakapan lama yang sempat direkam saat Arman dan Rika merencanakan kabur, juga ditunjukkan kepada manajemen. Semua itu ibarat mumetal yang melelehkan lapisan terakhir penyangkalannya. Para karyawan bergumam, ada yang menghela napas, ada yang menunduk, ada yang menatap Arman dan Rika seolah melihat ular di antara mereka. Ardi menatapku dari barisan, wajahnya tegas namun menahan. Aku tahu ia tidak ingin kekuasaannya merusak proses. Ia berdiri dan menengahi dengan bijak, perusahaan akan mengikuti prosedur. Kita tidak memvonis di sini. Namun jika terbukti bersalah, kami tidak akan memberi toleransi. Integritas perusahaan lebih penting. Kami mendukung pihak HR untuk menindaklanjuti. Langit-langit ruangan seakan menempel lebih rendah dari biasanya. Arman menggulingkan matanya yang sudah bengkak oleh tangis. Rika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka berdua duduk terpaku, terluka oleh konsekuensi dari pilihan lama yang tak pernah mereka pikirkan akan kembali menghantui. Ketika rapat usai, ada langkah cepat di lantai, satpam yang menjemput mereka untuk diproses administrasi. Arman berjalan seperti tubuh tanpa semangat, Rika membeku di belakangnya. Di lorong, beberapa karyawan menyela, ada yang memberi ucapan simpati malu-malu, ada juga yang menatap penuh kebencian. Aku berdiri di sana, menonton dari kejauhan. Ada rasa kosong di dadaku. Aku sudah mendapat keadilan yang selama ini kutunggu, tapi melihat manusia lain hancur tetap menyisakan rasa iba meski bukan untuk mereka. Aku ingat malam-malam tanpa tidur, ingat gigiku rapuh karena kelaparan, ingat jemari kecil anakku yang menggenggamku ketika ia takut. Semua itu bukan untuk menyakiti orang lain, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan yang sempat dirusak. Di perjalanan pulang, Ardi menggenggam tanganku. Kamu lakukan yang benar, katanya pelan. Kebenaran harus muncul. Tapi jangan biarkan ini memakan hidupmu lebih jauh. Aku mengangguk, mata sedikit berkaca. Di rumah, Dira berlari memelukku. Mama pulang. Cerita dong apa yang Mama lakukan hari ini. Suaranya polos, meneduhkan. Aku mengangkatnya, menatap wajah kecil yang kini sehat, momen itulah yang membuat setiap perjuangan sepadan. Malam itu aku berbaring, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Arman dan Rika, apakah mereka akan diproses hukum, dipecat, atau diberikan kesempatan rehabilitasi. Namun satu hal jelas, rantai yang memutus nyawa kedamaian kami dulu kini diputus, bukan oleh amarah, melainkan oleh kebenaran yang ditegakkan di hadapan banyak orang. Aku menarik selimut, memejamkan mata. Besok mungkin akan ada sidang internal, dan mungkin kehidupan Arman dan Rika tak akan pernah sama lagi. Namun di kamar sebelah, lucu dan manis, terdengar tawa Dira yang nyaring. Itu cukup menjadi pengingat bahwa hidupku telah berputar menuju arah yang baru, bukan lewat balas dendam semata, tetapi lewat pengakuan dan pemulihan. Dan aku tahu, bagian terakhir dari cerita ini, ketika semua luka benar-benar sembuh dan kehidupan kami benar-benar pulih, akan tiba.
Hanya punya satu syarat, kita harus membiarkan kebenaran bekerja, dan kita harus tetap menjaga hati agar tidak terperangkap lagi dalam bayang-bayang masa lalu yang memoyak. Lampu-lampu kristal berkilauan memenuhi aula besar Hotel Bintang 5 malam itu. Musik lembut mengalun, dan meja-meja penuh hidangan mewah tersusun rapi. Aku berdiri di samping suamiku, Ardi, mengenakan gaun elegan berwarna biru safir. Gaun itu bukan hanya pakaian, tapi lambang kebangkitan diriku. Dari seorang istri yang ditinggalkan dalam kehancuran, kini aku berdiri sebagai istri seorang pemilik perusahaan besar. Cantik sekali malam ini, bisik Ardi sambil menggenggam tanganku lembut. Aku bangga kamu ada di sini bersamaku. Aku tersenyum, meski ada getaran aneh dalam hatiku. Ada firasat bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Acara berjalan lancar, penuh canda tawa, pidato para petinggi, dan tepuk tangan meriah dari para undangan. Aku merasa nyaman di tengah suasana itu, sampai pandanganku secara tidak sengaja tertuju ke sudut aula. Di sana, berdiri seorang pelayan pria dengan seragam hitam putih. Wajahnya menunduk, tubuhnya terlihat lebih kurus, matanya cekung. Sekilas aku hampir tak mengenalinya. Tapi ketika ia mengangkat wajah, darahku serasa berhenti mengalir. Itu dia, Arman, mantan suamiku. Tanganku spontan menggenggam lengan Ardi lebih erat. Jantungku berdetak kencang. Bagaimana bisa? Orang yang dulu tega meninggalkanku dan anakku, kini berdiri di sini sebagai pelayan? Sayang, kamu kenapa? Tanya Ardi, menyadari perubahan ekspresiku. Aku menggeleng, berusaha tenang. Tidak, aku baik-baik saja. Tapi mataku tak bisa berhenti memperhatikan. Arman menunduk lagi, berusaha menyembunyikan wajahnya, seakan malu melihatku berdiri di tengah para tamu penting. Dan saat aku menggeser pandanganku, aku melihat sosok lain. Seorang perempuan yang juga mengenakan seragam pelayan, membawa baki berisi gelas. Rambut panjangnya diikat asal-asalan, wajahnya tampak lelah, dengan garis kusam menghiasi matanya. Ya Tuhan, itu perempuan itu. Pelakor yang dulu merebut Arman dariku. Aku hampir ingin tertawa terbahak, tapi ku tahan. Inikah yang mereka pilih? Meninggalkan rumah sederhana kami, kabur membawa uang yang seharusnya untuk operasi anakku, hanya demi hidup baru yang katanya bahagia? Dan kini, mereka berdua hanya pelayan di perusahaan milik suamiku? Ironi ini terlalu indah untuk kuabaikan. Malam semakin larut, pesta semakin meriah. Aku berdiri bersama beberapa rekan bisnis Ardi, tersenyum sopan, sesekali menimpali percakapan mereka. Tapi sesekali aku melirik ke arah Arman dan perempuan itu. Aku bisa melihat betapa gelisahnya mereka setiap kali mataku bertemu dengan mata mereka. Aku tahu, mereka sangat malu. Kesempatan itu akhirnya datang. Ketika salah satu tamu menjatuhkan gelas di dekatku, seorang pelayan segera datang untuk membersihkan. Dan pelayan itu adalah Arman. Ia membungkuk, berusaha tidak menatapku. Tangannya gemetar saat memungut pecahan kaca. Aku menunduk sedikit, menyapanya dengan suara yang cukup keras agar beberapa orang di sekitarku mendengar. Oh, ternyata kamu, Arman. Gerakan tangannya terhenti. Perlahan ia mendongak, wajahnya memerah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Semua mata di sekitarku menoleh, penasaran. Lama tak jumpa, mantan suamiku. Lanjutku dengan senyum manis tapi penuh sarkasme. Beberapa orang terkejut. Ada yang berbisik-bisik, menatap Arman dengan heran. Aku bisa merasakan tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Kenapa kamu ada di sini? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku mendekat sedikit, menunduk ke arahnya. Aku di sini sebagai istri pemilik perusahaan ini. Kamu tahu kan siapa Ardi? Aku menunjuk ke arah suamiku yang sedang berbincang dengan para petinggi. Ya, dia suamiku. Dan aku berdiri di sisinya, sah sebagai istrinya. Wajah Arman pucat pasi. Aku bisa melihat rasa malu yang begitu besar menelannya hidup-hidup. Dan ketika perempuan itu datang menghampiri, membawa baki lain, aku tak bisa menahan senyum sinisku. Oh, kamu juga di sini rupanya. Pelakor hebat, ya? Dulu kamu bangga bisa merebut suamiku, sekarang lihatlah dirimu. Hanya jadi pelayan di perusahaan suamiku. Wajah perempuan itu merah padam, matanya berkaca-kaca.
Ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatapku. Orang-orang di sekitar kami terdiam, suasana menjadi kikuk. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak lagi korban, aku yang menang dalam cerita ini. Setelah pesta selesai, semua tamu pulang dengan wajah puas. Tapi malam belum berakhir untuk Arman dan pelakornya. Aku menghampiri salah satu supervisor bagian pelayanan. Dengan nada tenang tapi penuh wibawa, aku berkata, pastikan kedua pelayan itu, ya, yang tadi di dekat saya, bertanggung jawab penuh membersihkan semua sisa pesta malam ini. Jangan biarkan mereka pulang sampai semua selesai. Supervisor itu mengangguk patuh. Baik, Bu Rika. Aku melangkah pergi bersama Ardi, tapi sebelum keluar dari aula, aku sempat menoleh. Kulihat Arman dan perempuan itu memunguti sisa makanan, membersihkan meja, mencuci piring di dapur yang penuh sesak. Pakaian mereka basah oleh keringat, wajah mereka lesu. Aku tersenyum puas. Hari-hari berikutnya, aku sengaja sesekali datang ke kantor Ardi. Setiap kali aku melangkah masuk, Arman dan perempuan itu menunduk dalam-dalam, menghindari tatapanku. Aku tahu mereka merasa setiap detik di kantor itu adalah neraka. Aku bahkan pernah sengaja memanggil mereka untuk menuangkan teh atau membersihkan ruanganku, hanya untuk melihat ekspresi mereka. Ada rasa puas yang tak bisa kujelaskan saat melihat orang yang dulu mengkhianatiku kini harus melayani aku, perempuan yang pernah mereka hancurkan. Ardi tidak pernah bertanya banyak. Dia hanya tersenyum setiap kali melihatku puas. Seolah dia mengerti, ini adalah bentuk pembalasan yang pantas untuk semua luka yang kutanggung dulu. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu kepuasan itu hanya bagian dari perjalanan panjang. Aku tidak lagi menyimpan dendam sebesar dulu. Yang lebih penting, aku sudah menemukan kebahagiaan baru bersama Ardi dan Dira. Anakku kini sehat, tersenyum ceria setiap pagi. Suamiku mencintaiku dengan tulus, memberiku kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan aku berdiri tegak, bukan lagi sebagai perempuan lemah yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari luka. Dan Arman? Biarlah dia menjalani akibat pilihannya sendiri. Malam pesta itu menjadi saksi bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Yang dulu di atas bisa jatuh ke bawah, dan yang dulu diinjak bisa berdiri lebih tinggi. Aku hanya bisa tersenyum setiap kali mengingat wajah terkejut Arman malam itu, saat menyadari aku, perempuan yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi istri bosnya. Senyum yang tak akan pernah pudar. Hidup, pada akhirnya, selalu punya caranya sendiri untuk menata kembali kepingan-kepingan yang pernah hancur. Dulu, aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku harus melalui semua penderitaan itu? Kenapa aku harus ditinggalkan, dihancurkan, dan dibuat tak berdaya? Kini, aku tahu jawabannya. Semua itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar, lebih indah, dan lebih tulus. //. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut ke dalam kamar, menembus tirai tipis berwarna krem. Aku terbangun dengan perasaan damai. Di sampingku, Ardi masih tertidur pulas, wajahnya tenang. Aku menoleh ke arah meja kecil di samping ranjang, ada foto keluarga kecil kami, aku, Ardi, dan Dira. Foto itu adalah simbol dari kehidupan baruku. Sebuah kehidupan yang dulu tak pernah kubayangkan bisa kumiliki setelah semua luka. Dira berlari masuk ke kamar dengan tawa riang. Bu, ayo bangun. Aku mau sekolah. Jangan sampai terlambat. Aku terkekeh melihat tingkahnya. Wajahnya cerah, pipinya berisi, tubuhnya lebih sehat. Setelah operasi jantungnya beberapa bulan lalu, kondisinya semakin membaik. Dokter bilang, ia punya peluang besar untuk hidup normal seperti anak-anak lain. Aku memeluknya erat. Ibu bangun sekarang, sayang. Kamu semangat sekali ya sekolahnya? Dira mengangguk dengan mata berbinar. Iya, aku kan sekarang ikut ekskul tari. Nanti ibu sama ayah harus nonton aku tampil di sekolah. Hatiku hangat mendengarnya. Tawa anakku adalah musik terindah dalam hidupku. Aku sering merenung, mengingat masa lalu yang kelam. Malam-malam tanpa makan agar uang bisa terkumpul, tangisan dalam doa, rasa putus asa ketika Arman pergi dengan membawa harapan terakhir untuk anakku. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang sudah berlalu.
Aku tidak lagi marah. Tidak lagi menyimpan dendam. Melihat Arman dan pelakor itu harus bekerja sebagai pelayan, merasakan rasa malu dan hina di depan orang-orang, itu sudah lebih dari cukup untuk menebus semua yang mereka lakukan padaku. Aku bahkan tidak lagi memikirkan mereka. Karena kebahagiaan sejati bukanlah saat melihat orang lain menderita, tapi ketika kita sendiri mampu bangkit, berdiri, dan tersenyum dengan tulus. Ardi sering bilang, kamu sudah menang, Rin. Tapi kemenanganmu bukan karena mereka jatuh, melainkan karena kamu berhasil bangkit. Aku mengangguk setiap kali mendengarnya. Ya, aku memang sudah menang. Ardi bukan hanya suami. Ia adalah sahabat, pelindung, sekaligus penyembuh lukaku. Dari awal ia datang kembali ke hidupku, ia tak pernah menyinggung masa laluku dengan cara yang membuatku merasa rendah. Ia justru selalu meyakinkanku bahwa aku pantas dicintai, pantas bahagia, pantas dihormati. Aku masih ingat saat ia melamarku. Ia tidak membawa janji manis berlebihan, hanya sebuah kalimat sederhana. Rin, aku tahu hidupmu sudah penuh luka. Aku tidak bisa menghapus masa lalu itu, tapi aku janji akan menemanimu untuk membangun masa depan yang lebih indah. Bersamaku, kamu tidak akan sendirian lagi. Dan ia menepati janjinya. Setiap hari, setiap saat, ia ada untukku dan Dira. Sejak menikah dengan Ardi, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi harus bekerja siang malam untuk sekadar bertahan. Aku bisa melakukan hal-hal yang kusukai. Aku membuka sebuah yayasan kecil bersama beberapa teman, khusus membantu anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dari keluarga kurang mampu. Aku tahu betul bagaimana rasanya tidak punya biaya untuk berobat, bagaimana rasa putus asa itu bisa menghancurkan. Itulah sebabnya aku ingin menolong orang lain. Kalau dulu aku pernah menangis karena tidak punya uang untuk menyelamatkan anakku, sekarang aku ingin membuat ibu-ibu lain tidak perlu merasakan hal yang sama, kataku pada Ardi suatu malam. Ardi tersenyum bangga. Itu luar biasa, Rin. Kamu tidak hanya kuat, tapi juga berhati besar. Yayasan itu berkembang pesat berkat dukungan Ardi dan jaringan perusahaannya. Dan setiap kali aku melihat anak-anak yang bisa tersenyum setelah mendapat pengobatan, aku merasa hidupku semakin berarti. Beberapa kali aku masih melihat Arman dan pelakor itu di kantor. Mereka bekerja keras, wajah mereka semakin kusut, tubuh mereka semakin letih. Dulu, setiap kali melihat mereka, ada rasa puas yang membuncah di hatiku. Tapi sekarang, rasanya biasa saja. Aku tidak lagi merasa perlu menghinakan mereka. Kehidupan sudah cukup memberi pelajaran. Suatu hari, aku bahkan menyapanya singkat ketika ia menunduk membersihkan lantai. Bagaimana kabar? Tanyaku datar. Arman terdiam, lalu hanya mengangguk pelan tanpa berani menatapku. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sudah sembuh. Aku tidak lagi peduli dengan apapun tentang dirinya. Ia hanya bagian masa lalu yang tak punya arti lagi di masa depanku. Malam minggu, aku, Ardi, dan Dira duduk di ruang keluarga. Kami menonton film animasi sambil makan popcorn. Dira tertawa terbahak-bahak, Ardi menggoda dengan lelucon kecil, dan aku hanya tersenyum melihat mereka. Di momen seperti itu, aku sering berbisik dalam hati, inilah kebahagiaan sebenarnya. Bukan harta berlimpah, bukan dendam yang terbalaskan, tapi keluarga yang penuh cinta. Aku tidak pernah meminta hidup mewah, tapi Tuhan memberiku jauh lebih dari itu. Ia memberiku kesempatan kedua untuk bahagia. Kalau aku menoleh ke belakang, aku melihat seorang perempuan yang dulu rapuh, menangis setiap malam, takut menghadapi hari esok. Tapi kini, perempuan itu sudah tiada. Yang ada adalah aku yang baru, kuat, berani, penuh cinta, dan penuh syukur. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tapi tentang siapa yang tetap tinggal bersamamu. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan diukur dari janji manis, tapi dari kesetiaan dalam perbuatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam, tapi dari hati yang bisa memaafkan dan melangkah maju. Dan aku belajar bahwa setiap luka, betapapun dalamnya, pada akhirnya bisa sembuh jika kita berani membuka diri pada cinta yang baru. Suatu malam, aku berdiri di teras rumah, menatap bintang-bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil kami. Aku berbisik dalam hati,
seakan berbicara pada diriku yang dulu. Rin, kamu sudah melalui neraka. Kamu pernah jatuh sehancur-hancurnya. Tapi lihatlah sekarang, kamu bangkit lebih kuat, lebih berharga, lebih bahagia. Jangan pernah takut pada masa lalu. Karena masa depanmu telah menunggu dengan segala keindahannya. Aku menutup mata, tersenyum, dan menarik napas dalam-dalam. Ya, inilah hidupku sekarang. Hidup yang dulu hanya bisa kupinta dalam doa. Hidup yang kupelajari dengan penuh air mata, tapi kini kujalani dengan penuh tawa. Dan aku tahu, selama ada cinta, aku tidak akan pernah sendirian lagi.